Bismillahirrahmanirrahim. Kamis subuh 18 Januari 2024. Kita jalan-jalan pagi di Desa Anggele. Ini kantor Desa Anggele. Balai Desa Anggele. Ini jalan ke arah Dermaga Anggele. Suasana pada subuh di Desa Anggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah bulan kampanye legislatif, sehingga di mana-mana ada bendera yang berkibar dengan bentuk yang berwarna-warni. Ini adalah jalan utama Desa Anggele yang merupakan peninggalan perusahaan logging, karena desa ini adalah bekas lopon perusahaan kayu pada tahun 70-an. Jadi ini jalan menuju ke arah selatan Desa Anggele. Ini simpangan menuju ke Puskesmas Desa Anggele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Desa dengan jumlah penduduk terbesar nomor 2 di Pulau Taliabu setelah Desa Lede. Di sini ada simpang 4. Ini jalan menuju ke Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah Darul Amanah. Ini musalla baru yang dibangun oleh swadaya para pengurus Madrasah Ibtidaiyah dan para guru serta para murid, orang tua siswa. Inilah Madrasah Ibtidaiyah Darul Amanah, Desa Anggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu. Mis Al Amanah Gele di bawah Yayasan Darul Amanah. Ya, seperti ini suasananya. Sudah masuk sekolah jam begini? Tidak, kami tidur di sekolah. Oh, tidur di sekolah. Selamat datang di Yayasan Darul Amanah Taliabu, Mis Al Amanah Gele. Nah, ini suasana Madrasah Ibtidaiyah. Ini musola yang baru mereka bangun, sekalian tempat mengajinya para siswa Madrasah Ibtidaiyah. Ini lokasinya di dalam perkebunan kelapa. Dulu di sini adalah areal sagu. Ini ada penambahan bilik ruangan. Sekolah ini cuma 2 ruangan, 1, 2. Sementara sudah 6 kelas. Sudah bertahun-tahun. Dan inilah madrasah di Provinsi Maluku Utara yang siswanya pernah mewakili Provinsi Maluku Utara pada kompetisi sains madrasah di Jogja. Akan tetapi pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Kementerian Agama Republik Indonesia membiarkan hanya 2 ruangan seperti ini. Ini sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi, tidak berkemanusiaan yang adil dan beradab pada sebuah provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Musola ini dibangun dengan swadaya. Ya. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia membangun madrasah
harus swadaya. Lihat, ruangan ini cuma sudah bertahun-tahun ini. Santrinya cukup banyak, 6 kelas, dimasukkan pada 2 ruangan. Dulu tempat ini, sebenarnya madrasah ini mau dibangun di sebuah tempat yang sangat baik, sangat layak, dan sudah ditandatangani perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda, mengetahui camat dan kepala desa, dihadiri oleh camat dan kepala desa pada rapat itu. Tapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengusir pembangunan madrasah itu ke tempat ini. Sementara ini adalah telaga yang kalau musim hujan ini tenggelam. Daerah ini daerah genangan air. Ini kalau musim hujan tenggelam sehingga menghambat proses belajar mengajar di tempat ini. Yang ini adalah Puskesmas Nggele. Puskesmas di ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut. Pemerintah Kabupaten Pulau Talebo, Dinas Kesehatan Puskesmas Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini seperti ini. Puskesmasnya. Jadi ini ruangan Puskesmas Nggele. Dulu ini adalah telaga yang dibuka oleh masyarakat, hutan dan telaga. Kemudian masyarakat sepakat menjadikan tempat ini sebagai pusat kesehatan masyarakat. Ini puskesmas yang juga sudah menerima rawat inap. Ini lokasinya sebenarnya sangat luas. Memang dipersiapkan oleh pemerintah desa di tahun 80-an untuk dibangun sebesar mungkin. Akan tetapi ada juga oknum-oknum yang sempat ingin merampas areal ini. Ya, tapi alhamdulillah saat ini sudah aman. Dan ini sudah lama beroperasi. Dari tahun 90-an sudah beroperasi. Sebelum ada Provinsi Maluku Utara. Ini batas paling selatan. Sebenarnya lokasinya sampai di sana, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Sudah berlalu. Nah, saat ini kita berada di ruas jalan Bobong Lede Gelas Samuya. Ini jalan penghubung antar kecamatan yang sampai hari ini belum pernah diaspal, cuma ditumpukan batu-batu seperti ini. Diperkirakan dari bulan September, Oktober ini. Batu ini. Kalau di dalam desa Nggele sudah beberapa ruas jalan yang dilapen, belum aspal yang bagus. Ini jalan ke arah Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Talebo. Jalannya ini jalan induk, belum pernah diaspal, hanya diberikan tumpukan batu. Ini sudah berbulan-bulan, sudah ditumbuhi rumput seperti ini. Entah kapan dilanjutkan pekerjaan ini, kita tidak tahu. Dari bulan September 2023, hari ini sudah 18 Januari 2024, pekerjaan ini tidak tahu seperti apa. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia di Jakarta untuk datang mengevaluasi pekerjaan ini
agar segera diambil alih dan diaspal dengan jalan standar nasional. Genangan air seperti ini sangat banyak dan ini sangat mengganggu aktivitas para pengendara, para pengguna jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Ini lapangan bola kaki dan di sana adalah kantor camat. Ini gedung pertemuan yang tidak pernah digunakan untuk pertemuan karena bangunannya juga tidak jelas. Di sampingnya itu ada bangunan yang juga mangkrak. Jadi ini jalan menuju ke arah Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Samuya, Taliabu Timur. Ini jalan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu dan pantai selatan Pulau Taliabu. Ini jalan menuju ke kantor camat. Jadi jalannya masih jalan tanah, dimana kalau hujan ini berlumpur. Jadi ini jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan Taliabu Barat, Laut, Taliabu Utara, Taliabu Timur. Lihat seperti ini. Seperti ini kondisinya. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Agustus besok 79 tahun Indonesia merdeka. Di provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, kata Presiden Jokowi, jalannya masih tanah seperti ini. Mohon perhatian semua pihak untuk segera membangun jalan ini dengan cara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Jadi seperti ini kondisi jalannya. Lihat, banyak sekali genangan-genangan air. Taliabu hampir tidak pernah ada musim kemarau. Hampir sepanjang tahun hujan. Kalaupun dia panas palingan seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Paling lama kemarau 4 bulan. Tapi itu jarang terjadi kemarau. Sangat jarang terjadi. Lebih banyak hujan sehingga genangan air seperti ini berjalan terus-menerus. Kalaupun dia panas 1-2 minggu, debunya luar biasa. Akan tetapi pemerintah daerah Pulau Taliabu yang dulu merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula di sekitar 2003 sampai 2014 atau 2013. Kemudian Taliabu mekar lagi menjadi sebuah daerah otonomi baru 2013 atau 2015, yang jelas sekarang sudah 10 tahun pemekaran. Hari ini 2024. Tapi kondisi jalan di Pulau Taliabu setelah dipimpin oleh pemerintah daerah Kepulauan Sula dan pemerintah daerah Pulau Taliabu yang bupatinya adalah dari satu keluarga kakak beradik, tapi tidak mampu membangun jalan yang layak yang dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Jalan ini kalau kendaraan truk dengan muatan berat melintas di musim hujan, maka jalan ini akan hancur, rusak total. Daerah ini jalan induk, dulu ini masih sepi, sekarang sudah banyak perumahan.
Jadi silakan lihat di video ini. Inilah ibu kota Kabupaten ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Jalannya seperti ini. Ini jalan induk antar kecamatan. Jalan raya menghubungkan antar kecamatan yang baru berjarak 26 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jalannya masih jalan tanah. Saat ini sebenarnya ada pekerjaan jalan raya yang dikerjakan oleh Balai atau Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi yang dikerjakan pada ruas Desa Kilong, Keramat sampai Kasang. Lewat sedikit ke arah bawah, tapi tidak sampai Desa Bawang. Mungkin begitu. Masih jauh dari tempat ini. Masih jauh. Mungkin dari tempat ini masih sekitar 15 kilo baru sampai di sini. Dari sini ke Desa Lede itu cuma sekitar 14 kilo. Sementara Lede adalah ibu kota Kecamatan Lede dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Taliabu. Itulah desa terbesar yang sekarang dibagi 3 desa. Menjadi 1 kecamatan ditambah 2 desa yang tetangganya. Jadi 5 desa 1 kecamatan, Kecamatan Lede. Banyak genangan air. Ada juga batu-batu di jalanan yang katanya material untuk pembangunan jalan rabat beton. Ini jalan rabat beton. Ini jalan ini mangkrak, ini pekerjaannya mangkrak, proyek mangkrak. Dan ini justru mengganggu aktivitas para pengendara. Konstruksinya seperti ini. Tumpukan batu-batu, ya seperti jenis batu itu, seperti ini, tanpa tulang besi, lalu ditaruh tanah di atasnya, kemudian dicor. Seperti ini. Ya jelas ketika truk melintas di jalan ini langsung retak. Ya, mohon kepada pemerintah pusat datang mengevaluasi dan menghentikan proyek ini selamanya dan diganti dengan jalan aspal yang baik standar nasional. Lihat itu, ini retak. Bangunannya belum selesai sudah rusak. Dan ini sudah mangkrak, tapi anehnya ada tumpukan lagi material. Pekerjaan ini dimulai tahun 2022, sekitar bulan Agustus 2022. Hari ini sudah 18 Januari 2024. Pekerjaan ini macet dan tidak tahu kapan dilanjutkan. Mohon kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan datang periksa serta segera membangun jalan nasional yang layak bagi masyarakat, bagi manusia yang ada di Pulau Taliabu. Ini juga sudah retak. Jadi program jalan ini sebenarnya 5 meter, baru 2,5 meter yang dikerjakan, tapi sudah rusak. Selama saya keliling-keliling Sulawesi, Maluku, Halmahera, Maluku Utara, tidak pernah saya lihat ada pekerjaan rabat beton antar kecamatan yang tidak menggunakan tulang besi. Dan jalan di mana-mana itu dibangun menggunakan aspal. Yang menggunakan sistem rigid beton seperti ini hanya ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang pernah saya lihat. Pada ruas Parepare Makassar, dan itu menggunakan besi 20 atau mungkin besi 25. Bukan menumpuk batu lalu kemudian cor dengan semen. Itu pun ketebalannya cuma antara 3-5 cm. Ini jalan menuju ke Taliabu Lede dan Taliabu Utara. Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, dan Kecamatan Taliabu Timur.
Di sini ada jembatan darat. Nah, ini contoh konstruksi beton bertulang karena ada besinya, aman, tidak apa-apa. Ya cuma ini karena campurannya kurang bagus, ya seperti inilah. Batu-batunya sudah kelihatan. Nah, di bawahnya ada sungai kecil. Jadi ini anak sekolah Sanawiyah dan SD yang harus berjalan kaki jauh. Ya, karena mau diantar pakai kendaraan juga kasihan lama. Berhubung jalan model seperti ini. Jadi ini ruas jalan antar kecamatan di Pulau Taliabo yang merupakan jalan induk, jalan logistik, jalan satu-satunya menghubungkan antar kecamatan. Tapi bentuknya seperti ini. Saya sekarang menghadap ke arah selatan, ke arah ibu kota kabupaten. Ini akses menuju ibu kota. Seperti ini. Suasana masih agak gelap karena ini adalah suasana ba'da subuh, suasana pagi. Di depan sana ada BTS atau Tower Telkomsel yang hanya aktif di siang hari sampai malam sekitar jam 10 malam itu sudah padam, tidak aktif lagi sampai pagi. Atau tidak tahu apa masalahnya itu. Biasanya di daerah lain jaringan internet itu berjalan 24 jam. Tapi towernya kita di sini jaringan internet itu hanya di siang hari sampai jam 10 malam. Pagi begini biasanya belum ada jaringan internet. Sampai jam 8 pagi baru ada. Biasanya seperti itu. Inilah jalan menuju ibu kota kabupaten dari kecamatan terdekat, Kecamatan Taliabo Barat Laut, ibu kotanya Desa Nggele. Kecamatan terdekat tapi jalannya seperti ini. Dua kakak beradik menjadi bupati selama 18 tahun, tapi untuk jalan antar kecamatan dari ibu kota ke kecamatan terdekat tidak mampu diaspal. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Sudah 20-an tahun kabupaten induknya mekar. Kemudian mekar lagi menjadi Kabupaten Pulau Taliabo, sudah 10 tahun mekar. Jadi begitu lamanya menjadi daerah otonomi baru, anggaran ratusan miliar setiap tahun, tapi wujud jalan antar kecamatan dari ibu kota kabupaten ke kecamatan terdekat masih berwujud seperti ini. Seperti ini. Babak belur. Ini kalau hujan, waduh, lumpurnya luar biasa. Nah, ini adalah jalan setapak yang dibangun oleh dana desa
atau mungkin swadaya. Di Nggele jalanannya seperti ini, mungkin 90% masih seperti ini. Baru jalan induk yang di aspal lapen, ditambah dengan jalan menuju puskesmas ini, kemudian di samping Masjid Nurul Yakin, dan di sebelah selatan desa ke arah Jalan Poros. Di sebelah kanan ini ada aliran air yang harusnya ini dibangun agak besar, karena ini menjadi aliran air di kala musim hujan. Di kala meluap, daerah ini semua tergenang dan tenggelam. Seperti ini. Aliran airnya seperti ini. Sangat kecil. Dan ini kalau hujan meluap. Dan semua areal ini tergenang air. Kita sudah berada kembali di seputaran puskesmas. Semua jalannya setapak begini, kurang lebih 2 meter saja. Jalan di aspal baru ini, jalan di depan puskesmas, kemudian jalan induk di tengah desa. Ini menghubungkan antara Desa Nggele dan jalan antar kecamatan yang tidak diaspal itu. Kemudian ke arah sana masih ada 2 mata jalan yang di aspal. Aspalnya lapin seperti ini. Jadi ini jalan induk Desa Nggele. Ini salah satu jalan yang dibangun menggunakan dana desa. Seperti ini. Seperti ini wujudnya jalan yang dibangun dengan dana desa. Kerikilnya pada bermunculan. Entah campurannya seperti apa, kita tidak tahu. Di sana ada bangunan pasar yang tidak bisa digunakan karena masyarakat tidak berminat untuk belanja di pasar seperti itu. Entah mungkin lokasinya atau apa, kita tidak tahu. Ini jalan dalam desa seperti ini banyak genangan air, seperti kubangan kerbau. Jadi mayoritas jalannya masih jalan tanah seperti ini, tidak diaspal. Setelah mekar menjadi daerah otonomi baru 20 tahun yang lalu, dan kemudian mekar lagi menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Pulau Thaliabu di 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah, cukup sampai sekian dulu jalan-jalan pagi kita di hari ini, Kamis 18 Januari 2024. Nanti kita sambung lagi karena itu baru sebagian kecil dari Desa Nggele yang kita perlihatkan. Yang respon dan turut menikmati video ini, silakan disebar ke seluruh media sosial Anda di seluruh dunia. Silakan komen yang positif dan like dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.